Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Resha Hanagahani Humaira, berinduk mahasiswa 12020800042 dari kelas 5B, akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya mengenai penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Adapun latar belakang masalahnya yaitu materi kimia secara umum memiliki aspek mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah dalam pembelajarannya. Dan salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa yaitu dengan diterapkannya lembar kerja berbasis proyek. Materi kimia yang cocok untuk diterapkan dalam LK berbasis proyek yaitu materi koloid karena bersifat aplikatif sehingga mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membantu guru dalam mengarahkan siswa dalam pembuatan sebuah produk. Kemudian, mayonaise merupakan salah satu contoh dari olahan pangan sistem koloid yang memakai konsep emulsi antara minyak dengan air dan kuning telur sebagai zat pengemulsi. Namun, kendala dari mayones dengan bahan telur adalah risiko kontaminasi Salmonella sp pada telur ayam mentah, serta tingginya kandungan kolesterol pada kuning telur. Salah satu alternatif pengganti kuning telur yaitu limbah biji dari buah-buahan yang memiliki kandungan guargam sehingga mempunyai kemampuan sebagai agen pengental dan pengikat campuran minyak dan air dengan baik. Penelitian tentang penerapan pembelajaran menggunakan lembar kerja berbasis proyek dan alternatif praktikum menggunakan bahan limbah biji buah-buahan pada materi koloid khususnya dalam pembuatan mayones masih sedikit dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan pembelajaran menggunakan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan LK berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan. Yang kedua yaitu bagaimana keterampilan berpikir kreatif siswa pada penerapan LK berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama, menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan LK berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan. Yang kedua, menganalisis keterampilan berpikir kreatif siswa pada penerapan LK berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama penerapan lembar kerja ini diharapkan menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam mempelajari materi koloid. Yang kedua, penerapan lembar kerja ini diharapkan menjadi motivasi guru untuk membuat inovasi terbaru mengenai metode praktikum dalam pembelajaran dengan memanfaatkan limbah biji buah-buahan. Dan yang ketiga, yaitu penerapan lembar kerja ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar kimia siswa melalui praktikum pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan. Adapun definisi operasionalnya, yang pertama, lembar kerja merupakan lembar yang berisi sejumlah informasi serta langkah-langkah yang ditujukan untuk mengarahkan peserta didik membuat suatu percobaan terkait konsep yang hendak dipelajari. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu suatu proses belajar dengan menggunakan proyek sebagai metode pengajaran yang melibatkan peserta didik dalam pengetahuan keterampilan belajar melalui tugas penelitian, pertanyaan otentik, dan produk yang dirancang dengan baik. Kemudian yang ketiga ada berpikir kreatif, di mana merupakan kemampuan mengetahui berbagai kemungkinan penyelesaian terhadap masalah atau kemampuan menciptakan hal baru sebagai pemberian ide baru yang diterapkan pada pemecahan masalah.
Kemudian yang keempat ada mayones merupakan emulsi minyak dan air dengan kuning telur berfungsi sebagai zat pengemulsi. Hal ini menyebabkan daya emulsifier kuat dari kuning telur ialah kandungan lesitinnya dan bentuk kompleks sebagai lesitin protein. Kemudian ada limbah biji buah-buahan, merupakan sampah organik yang berasal dari buah-buahan yang bersifat mudah membusuk dan terurai secara alami. Dan yang terakhir ada guargam, merupakan bahan pengental yang mengandung ikatan piranosa dan galaktopiranosa, sehingga dapat larut dalam air serta memberikan dampak kekentalan dan pembentukan gel. Kemudian ada ringkasan kajian teoritis. Yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran. Nah, keterampilan berpikir kreatif merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada. Maka dari itu, perubahan yang ada dalam individu itu eh, dan dalam lingkungan saling menunjang atau dapat juga saling menghambat keterampilan berpikir kreatif siswa. Penerapannya dalam melalui pendidikan sehingga keterampilan berpikir kreatif dapat dikembangkan. Nah, karakteristik dari berpikir kreatif adalah kecakapan berpikir yang luas, elaboratif, dan asli. Keterampilan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk menemukan beragam kemungkinan jawaban terhadap permasalahan dengan penekanan pada ketepatan dan keberagaman jawaban. Kemudian, yang kedua yaitu ada peranan lembar kerja berbasis proyek pada pembelajaran kimia, di mana peranan lembar kerja ini antara lain sebagai bahan ajar untuk memaksimalkan peserta didik dalam pembelajaran, kemudian memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diberikan, serta memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam LK berbasis proyek ini terdapat wacana serta alat dan bahan untuk membimbing mahasiswa atau membimbing siswa dalam merancang percobaan dan melakukan percobaan hingga mengkomunikasikan produk atau proyek yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada pemanfaatan limbah buah-buahan sebagai bahan baku mayones, di mana dalam hal ini, seperti buah nangka, cempedak, dan durian memiliki kadar gizi yang tinggi. Selain itu, biji buah nangka, cempedak, dan durian ini mempunyai potensi di bidang industri pangan sebagai agen pengental dan pengikat karena mengandung guargam. Karakteristik biji buah tersebut merupakan atau serupa dengan sifat kuning telur yang mampu mengikat minyak dan air dalam pembuatan mayones. Nah, dengan begitu, maka biji buah tersebut dapat diuji cobakan sebagai zat pengemulsi pada pembuatan mayones nabati. Nah, adapun kerangka berpikirnya, di mana di sini penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa dibagi menjadi 3. Ada tahapan lembar kerja berbasis proyek, di mana ada menganalisis masalah, kemudian ada mendesain proyek, kemudian melaksanakan penelitian, lalu menyusun draft atau prototype produk, kemudian mengukur atau menilai dan memperbaiki produk, dan yang terakhir ada finalisasi dan presentasi produk. Lalu pada indikator pembelajaran, di mana membuat rumusan masalah dan hipotesis berdasarkan wacana konsep koloid yang terjadi pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan. Kemudian menuliskan judul, tujuan, prinsip, percobaan, alat dan bahan, yang digunakan, prosedur pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan, dan menyusun jadwal pembuatan mayones bersama kelompok. Lalu melakukan percobaan pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan di rumah dan mendokumentasikannya dalam bentuk video. Lalu ada mengisi pertanyaan pada lembar kerja dan membuat atau mempresentasikan laporan hasil praktikum. Dan di sini ada aspek kemampuan berpikir kreatif yang meliputi kemampuan merumuskan gagasan dengan lancar atau fluensi, kemudian kemampuan melihat
permasalahan dari sudut pandang yang berbeda atau flexibility, lalu ada kemampuan berpikir orisinil, lalu kemampuan, mendetail atau elaboratif atau elaboration, dan kemampuan mengevaluasi atau evaluation. Nah, di mana nantinya akan, membuat siswa menjadi memiliki keterampilan, berpikir kreatif berdasarkan bekerja berbasis proyek yang telah diberikan. Kemudian ada metode penelitian, di mana pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, dan metodenya yaitu metode pre-eksperimental dengan desain penelitian one shot case study. Lalu adapun instrumen penelitiannya yaitu ada lembar observasi, LK proyek, dan soal post-test. Adapun subjek penelitiannya yaitu 30 orang siswa SMAN 11 Garut, kelas 11, semester genap yang sedang mempelajari materi fluid. Lalu teknik pengumpulan data yaitu mengerjakan LK berbasis proyek dan mengerjakan soal post-test. Lalu adapun teknik analisis data, di mana data-data ini diolah dengan statistika deskriptif, yaitu analisis data uji coba terbatas soal proses, analisis data penentuan kelompok pelajar siswa, analisis hasil observasi aktivitas siswa dalam menyelesaikan LK, analisis data LK berbasis proyek, analisis data penilaian presentasi dan produk, dan analisis data soal post-test. Adapun prosedur penelitiannya yaitu di sini analisis KI, KD, dan silabus kimia kelas 11 SMA, ada analisis jurnal, analisis materi, dan studi pendahuluan, kemudian merumuskan masalah, menentukan desain penelitian, menentukan variabel penelitian, pembuatan instrumen penelitian, lalu deskripsi pembelajaran, seperti lalu ada lembar kerja berbasis proyek, lembar observasi, lembar penelitian produk, dan soal post-test. Lalu dilakukan validasi instrumen penelitian dan jika telah dan jika sudah valid, maka penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan mayones dari limbah biji buah-buahan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa dapat dilakukan. Di sini ada lembar kerja, kemudian dilakukan observasi dan dilakukan post-test. Lalu diolah datanya, lalu dianalisis datanya, dan diperoleh kesimpulan. Nah, adapun agenda penelitiannya yaitu dilaksanakan di SMAN 11 Garut dengan jumlah siswa kelas 11 semester genap sebanyak 30 orang. Sekolah ini dipilih karena dirasa menunjang proses penelitian dengan kebijakan pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Desember 2022 dan penyelesaian laporan penelitian sampai bulan Agustus 2023. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.